Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas soal Velo atau Velo token. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Hari ini Velo mengejutkan naik sekitar 6,4% dan dia sekarang berada di posisi Rp51, teman-teman. Ini adalah koin dengan peringkat 685 di CMC. Oke, untuk Velo kemarin beritanya dia sempat di burn ya, dibakar koinnya sehingga mengulangi supply yang beredar. Dan kalau kita lihat di sini sih udah lumayan efek yang ditimbulkan daripada burn tersebut. Harga Velo sedikit lebih stabil. Teman-teman, Velo ini punya supply maksimal itu sebesar 30 miliar token. Sementara yang beredar saat ini itu hanya 4,9 miliar token saja, which is sangat sedikit dibandingkan dengan total maksimum supply-nya. Volume perdagangan Velo ini udah turun 47,26% dalam 24 jam terakhir. Buat yang belum tahu, Velo ini merupakan sebuah protokol yang membantu, yang tujuannya diciptakan untuk membantu masalah-masalah terutama borderless asset transfer antar bisnis yang menggunakan smart contract. Ini bisa digunakan untuk bisnis dan juga untuk individual, teman-teman. Kalau kita kalau teman-teman mungkin pernah lihat analisaku yang sebelumnya, itu aku pernah bahas 3 bulan lalu, kita pernah bahas Velo. Terus sebulan lalu kita juga pernah bahas, 4 minggu yang lalu kita bahas juga Velo ya. Dan sekarang sudah ada pembaruan yang lebih baik, teman-teman. Ini aku dapat dari ini di Twitter, mereka update soal roadmap mereka. Ini tanggal 9 Februari mereka baru aja update untuk roadmap mereka. Mereka bakalan ngerjain apa. Dan ternyata mereka nggak cuma update soal roadmap, tapi mereka juga update untuk white papernya. Websitenya pun juga terlihat dengan ya lebih baru lah, teman-teman. Supercharge Money Velocity. Jadi ini mereka menggunakan tagline Power by our Web3 ecosystem. Wow, ini sesuatu yang baru nih yang akan coba untuk dibangun, yaitu terutama trustless. Masalah kepercayaan ini masih sangat-sangat penting, teman-teman. Limitless ketersediaan tokennya ya. Dan ya kita akan coba masuk ke white papernya karena ini yang paling penting. Ini kita masuk ke white papernya dan aku melihat di sini ada ini ya white paper yang terbaru. Ini baru update di bulan bentar. Ini kayaknya kegedean deh guys. Nah, ini udah agak kecilin. Ini mereka update di Februari 2023, which is masih hangat, teman-teman. Kalau kita cek dia di bagian bawah, ya itu kata pengantar. Nah, ini ada problem dan juga solution mereka. Mereka mau mengatasi masalah ini untuk sekarang ya. Ini aku coba buat atur karena biar teman-teman juga bisa mungkin lebih baik dalam melihat. Oke, sekarang mereka punya masalah yaitu sulitnya untuk memindahkan aset dari operate bisnis di antara TradFi dan juga blockchain. Itu masalah. Yang kedua itu high liquidity in TradFi but low mobility. Jadi tingginya likuidasi tapi susahnya berpindah. Ya, terus juga confusing DeFi ecosystem create barrier to entry for new user. Kesulitannya atau kebingungannya menggunakan fitur DeFi dalam ekosistem sehingga menyebabkan ibaratnya pagar gitu, batasan-batasan untuk new user untuk masuk ke teknologi blockchain. Lalu solusi yang mereka hadirkan yaitu seamless connection between all part of the financial ecosystem. Jadi seamless apa ya, ketipisan atau mungkin bisa dibilang sebuah jarak yang tadinya itu kayak ada dinding pembatas, sekarang udah mulai dikurangi tuh dindingnya sehingga bisa mengkoneksikan antara semua semua partisipan di dalam ekosistem finansial ini. Terus juga mereka mengakses to high liquid, jadi enable access to high liquid berarti likuidasinya mungkin akan lebih banyak lagi ke depannya, dan mereka lagi mengembangkan yang namanya ekosistem Web3 mereka untuk saat ini. Sekarang kita lagi migrasi dari Web2 ke Web3. Dan tentunya ini mereka juga mengadopsi simplify business use, jadi lebih mudah digunakan untuk bisnis. Jadi kalau teman-teman misalkan bingung, jadi layanan yang ditawarkan oleh Velo ini sebenarnya lebih kepada aplikasi.
infrastruktur berupa aplikasi yang bisa bergerak di atas blockchain mereka. Jadi teman-teman kalau punya misalkan apa sistem di perusahaan kalian mau mengembangkan itu di dalam sebuah company, kalian bisa menggunakan fitur dari blockchain ini. Nanti teman-teman segala data itu bakalan bisa diakses oleh siapa saja yang terkoneksi di dalam satu blockchain yang sama. Sehingga ini akan mempermudah pengiriman data dan lain sebagainya. Itu kepentingan dari blockchain-nya, dari segi blockchain-nya. Kalau dari segi token, itu mungkin lebih kepada kegunaan transaksinya ya di dalam ekosistem ini. Kalau kita cek juga di bagian bawah ini ya semacam app ya. Jadi yang dimaksud tadi itu lah app-nya. Jadi teman-teman kalau menggunakan aplikasi di atas aplikasi yang bergerak di atas blockchain ini akan memudahkan teman-teman untuk akses informasi, terutama bagi setiap jaringan yang terhubung di satu blockchain. Roadmap, mana roadmap? Coba kita cari di sini apakah ada roadmap. Ini Velo Lab Over Range Product Complete Web 3.0. Ini dia punya beberapa produk seperti Quantum, namanya One Stop Lightning Speed ya. Terus Velo Finance, ini beberapa layanan yang mungkin teman-teman bisa pakai. Misalkan teman-teman perlu konsultasi bisnis, teman-teman mau menggunakan layanan dari Velo, itu tentunya bisa menghubungi pihak dari perusahaan ini teman-teman. Jadi ini juga ada the Velo stablecoin. Oke, mereka sedang berusaha meminting ya atau membuat yang namanya stablecoin ke depannya. Mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang good news. Tapi kita juga harus pahami bahwa yang terbaru SEC lagi gencar sama stablecoin. Wah, ini bahaya juga sih. Tapi ya so far perkembangan yang bagus lah. Mereka kasih nama USDV, USD Velo. Wow, ini perlu dikembangkan lagi sih ke depannya. Semoga SEC nggak menjegal lah. Tapi ya kita nggak tahu lah ke depannya seperti apa. Jadi ini sebuah gerakan yang cukup baik, perkembangan yang cukup baik untuk Velo. Aku belum melihat roadmapnya. Ini sebuah apa ya? Diagram atau tentang adopsi yang bisa dilakukan terhadap ekosistem Velo. Itu sih kalau roadmapnya. Mungkin kita masuk ke sini lagi ke bagian Twitter, terus kita cari di sini. Ini ada roadmap ini. Coba kita klik, apakah kita bisa dapetin roadmapnya? Velo Product Roadmap Update. Oke, ini yang kita cari teman-teman. Mereka mau bikin apa aja. Jadi creating a new financial ecosystem Web3. Itu yang pertama. Terus the power behind Web3. Ini adalah produk-produk pendukung daripada ekosistem Velo. Terus first time right mentality. Oke. Oh, ini solving real world problem. Ini mereka berusaha buat mengatasi masalah yang ada di dunia, terutama soal trustless atau kepercayaan terhadap smart contract. Saat ini kan kita lagi dalam transisi nih, perubahan zaman teman-teman, perubahan era, sehingga mungkin hal-hal yang berbau blockchain ini mungkin tidak semua orang bisa pahami. Dan kita sendiri sih sama-sama masih belajar ya soal ini. Jadi tentunya untuk kedepannya adopsi daripada teknologi blockchain itu akan terjadi bertahap. Dan Velo sudah mengambil inisiatif tersebut. End user mindset. Oke. Ya jadi so far itu sih untuk fundamental yang terbaru buat Velo. So far ini sebuah gerakan yang sangat baik ya secara ekosistem, secara fundamental. Lalu terimplikasi terhadap pergerakan harga Velo. Velo naik dari Desember lalu. Desember tanggal 22 itu udah mengalami tren penguatan, ditunjang juga dengan whales yang udah entry ke market. Harga Velo ini sudah menghentikan tren penurunannya yang 3 bulan lalu kita bahas. Kita tunggu-tunggu Velo ini ya, kurang lebih di bulan Oktober kita pernah bahas Velo. Waktu itu trennya benar-benar turun parah teman-teman. Tapi dia dapat momentum bottom di Desember, which is ini sebenarnya bagus. Dan pergerakan Velo so far sekarang dalam posisi menguat. Teman-teman bisa perhatikan volume perdagangan dari Velo juga menguat ya, menguat signifikan. Jadi ini merupakan sebuah momen yang bagus, sebuah pergerakan yang sangat bagus buat kedepannya untuk blockchain dari Velo. Semoga buat teman-teman yang sangkut di token ini nanti bisa recover harganya.
Mungkin kita nggak expect terlalu tinggi, tapi semoga perubahan ini, adopsi ini bisa berkembang lagi ke depannya. Kalau untuk pergerakan harga, kita akan coba lihat dia jangka waktu pendek aja ya, karena terlalu panjang itu justru membuatnya tidak akurat. Analisanya tidak akurat, karena memang dari segi pergerakan value ini baru aja mulai masuk ke fase uptrend teman-teman. Ini kalau kita lihat dari pergerakan value, dia udah berhasil untuk menginvalidate EMA 200. Berarti saat ini level support untuk value itu masih di kisaran 0,0025. Itu level yang cukup penting untuk saat ini kita lihat. Terus untuk pergerakan yang sekarang, pergerakan value ini belum sama sekali berhasil breakout dari resistance di 0,0034. Itu dia belum breakout sehingga mungkin momentumnya value bisa aja membuat koreksi terlebih dahulu. Ya mungkin koreksinya nggak sampai bawah, mungkin bisa sampai sini aja di 0,0029. Itu penting buat teman-teman perhatikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau value bisa turun ke 0,0025. Itu mungkin area-area yang cukup possible buat dicapai value untuk saat ini. Tapi kalau untuk kedepannya value bisa naik, tentunya dia harus memastikan diri dulu bisa bertengger di atas 0,003, teman-teman. Kalau value berhasil bertahan di level tersebut, maka next step targetnya adalah di 0,0046. Berarti itu kenaikannya mungkin yang dicapai sekitar 36%. Tapi kalau dari segi pergerakan sekarang udah lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya. Ya semoga lah Velo bisa kembali naik lagi harganya ya. Seiring dengan meningkatnya kondisi dari fundamental dari perusahaan atau proyek ini. Which is sebenarnya ya lebih baik ke depannya. Oke gitu aja buat Velo, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Oke sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.